Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan ini, yang mana Allah masih memberi kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana orang yang sudah meninggal berada dalam kuburan, mereka berangan-angan ingin kembali hidup mendapatkan Ramadan. Mereka tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang paling istimewa yang Allah siapkan dan berikan kepada hambanya. Dan oleh karena itu kita bersyukur pada kesempatan ini Allah masih menjanjikan kita umur sehingga kita masih mendapatkan Ramadan. Oleh karenanya jamaah sekalian, jangan sampai kita lalai dari bulan Ramadan berlalu tanpa ada perubahan, tanpa bisa kita mengambil manfaat darinya. Karena banyak di antara kaum muslimin bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan sama saja, tidak ada bedanya. Maka inilah satu musibah. Baik, Bapak sekalian, salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabatnya serta orang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat. Tapi pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita masih di poin-poin penting yang perlu diperhatikan ketika kita dalam Ramadan. Alhamdulillah kita sudah berada dalam Ramadan. Kita sudah persiapkan segala sesuatunya sebelum masuk. Alhamdulillah, tinggal kita bisa terapkan apa yang kita pernah pelajari. Baik, dalam Ramadan ketika puasa diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, tentu kita ingin yang berkualitas, ya, sempurna, sehingga dapat ganjaran pahala dari Allah. Akhirnya kita menjadi keluar Ramadan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beramal tapi amalan itu haba'an manthura, tidak ada artinya, bagaikan debu berterbangan. Ya, karena banyak di antara kita tidak menyadari bahwa amalan yang kita perbuat, contoh puasa, itu tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Ini perlu kita perhatikan. Kita harus jaga puasa kita, jangan hanya dari sisi kuantitas, tapi sisi kualitas. Insya Allah pada kesempatan ini kita ambil beberapa poin tentang bagaimana menjaga puasa kita agar tidak rusak pahalanya. Ini penting karena banyak di antara kita berpuasa hanya sekedar rutinitas, sebagai kebiasaan saja. Ya, thayyib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ma'ruf, 3 orang yang diberi oleh Allah keutamaan: ahli sedekah karena diberi harta, diberi ilmu, ya, diberi ilmu, terus diberi kekuatan untuk jihad.
Nah, kita lihat secara zahir, ya, dalam hadis ini mereka beramal amalannya amalan akhirat, surga. Mereka sungguh-sungguh secara zahir. Bahkan orang yang berjuang di jalan Allah mati, itu sungguh-sungguh, ya, dia meninggal, ya, secara zahir dia syahid. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Ini ya mas kalian, tiga orang ini secara zahir, ya, pandangan kasat mata, amalan yang diamalkan adalah amalan ahli surga, ahli surga. Tapi Allah mengatakan engkau dusta. Allah lebih paham apa yang di dalam hati kita. Maka ini jamaah sekalian, pentingnya perhatikan kualitas ibadah kita. Ini penting. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa innal abda la yansarif min salatihi wa ma kataba lahu minha. Seorang hamba selesai dari salat, ketika selesai salat, ma kataba lahu minha, tidak ada tertulis baginya pahala dari salat itu, illa nisfaha, kecuali setengahnya, atau sulusaha, sepertiganya, atau rubu'aha, sampai sepersepuluhnya. Artinya apa? Di antara banyak orang yang sholat, kadar pahala yang dapatkan itu berbeda-beda. Secara zahir kita sama-sama sholat, tapi pahala yang didapatkan berbeda-beda. Maka ini perlu kita jaga kualitas ibadah kita. Jangan sampai kita, ya, dalam hadis juga dijelaskan bahwa 60 tahun sholat tapi tidak ada pahala dia dapatkan. Jangan sampai kita demikian. Ini sangat berbahaya. Nah, maka kaitannya dengan ini jamaah sekalian, demikian juga, ya, puasa. Demikian puasa. Jangan sampai kita berpuasa tapi pahala yang didapatkan itu sepertiga, sepersepuluh, bahkan sepersekiannya. Maka ini perlu perhatian. Bagaimana kualitas puasa kita harus dijaga. Taib, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abi Hurairah, kalau Rasulullah SAW, rubba shaim laisa min siyamihi illa al-ju'. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali al-ju'. Faju, lapar. Dan rubba qaim laisa lahu min qiyamihi illa sah. Banyak orang yang menegakkan salat malam tapi tidak mendapatkan dari salatnya kecuali hanya begadang saja. Nah, ini jamaah sekalian, diperhatikan baik-baik. Karena kalau hanya menahan lapar dan dahaga, anak kecil juga bisa, ya kan? Anak SD, anak SMP, mereka tahan lapar. Jangan sampai kita seperti mereka, hanya tahan lapar dan dahaga saja. Ini menjadi perhatian. Karena banyak kaum muslimin yang demikian, tidak memperhatikan puasanya. Ya. Alhamdulillah, kita masuk di dalam Ramadan yang selama ini kita nanti-nantikan, kita tunggu. Yang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Semua bergembira. Hatta yang paling bergembira siapa? Paling bergembira siapa? Pedagang. Kenapa pedagang? Hah? Kenapa pedagang? Kenapa pedagang? Karena dia tahu bahwa kalau masuk bulan Ramadan itu akan mendapatkan keuntungan yang banyak. 1 bulan tapi bisa omsetnya bisa puluhan juta. Bahkan saya pernah diberitahu ada teman dia buka kios
untuk bulan Ramadan, dia dapatkan ya, Ustaz, 20 juta saya dapat 1 bulan omsetnya. Luar biasa omsetnya. Bergembira mereka, senang ke masuk Ramadan. Ini pedagang dunia, ikhwan. Pedagang dunia. Bagaimana kita di akhirat? Harusnya kaum muslimin yang betul-betul beriman kepada Allah, mengharapkan surga, lebih gembira ketika masuknya Ramadan, karena fursal azim. Ini adalah ya kesempatan emas. Ya, kesempatan emas. Ini kita sudah paham bahwa sifat dasar manusia itu, kalau kita beli sesuatu, belinya yang mau berkualitas tapi mau murah juga. Ya, kebanyakan manusia kan kalau mau soli, maaf pikir, ya kan? Mau kalau kualitasnya tapi mas sempo. Itu sifat dasar manusia. Masya Allah. Dan di dalam bulan Ramadan ini Allah gratiskan semua. Subhanallah. Allah tidak jual, gratiskan semua, panen pahala. Ya, panen pahala. Makanya Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih." Katakanlah Muhammad, dengan karunia dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu. Yang karena itu mereka bergembira. Wa khairum mimma yajma'un. Ini tuh lebih baik dari mereka apa yang mereka kumpulkan dari urusan dunia. Maka ini jamaah sekalian, ibaratnya sebuah jalanan itu 30 km. Semua di sisi jalan itu ada emas, sangat banyak emas, semua dalamnya emas, gratis. Bagaimana orang yang jalan di situ sementara main HP, tutup rumahnya, atau tidak dipedulikan, rugi kan? Rugi kan? Ini gratiskan kesempatan. Orang sudah ambil semuanya, kita masih main HP, kita masih tidur, kita masih ngerumpi dan seterusnya, rugi. Ini kesempatan emas, tidak datang 2 kali. Maka di sini jemaah sekalian, semua yang ada di dalam Ramadan itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Dia tidak ingin menyiksa kita. Allah tahu bahwa kita banyak dosa. Ya, kita banyak dosa. Allah tahu kita banyak dosa. Oleh karena itu Allah berikan kesempatan Ramadan untuk kesempatan kita memperbaiki diri kita. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa Abi Hurairah dalam qal, "Idza kana awwalul lailah fi syahr Ramadan sufidatis syayatin." Karena kasih sayangnya Allah kepada kita, di dalam Ramadan setan, tidak kalangan setan yang sangat membangkang dari kalangan jin itu dibelenggu. Yang namanya dibelenggu, kira-kira tidak bisa bergerak, kekuatannya lemah, gara-gara kita kasih sayangnya Allah kepada kita. Setan dibelenggu, ya. Dan juga wa kullikat abwaab benar, pintu neraka ditutup, tidak ada yang terbuka. Itu demi kita kembali kepadanya. Demikian juga pintu surga, wa futihat abwaabul jannah, pintu surga terbuka, tidak ada yang tertutup, demi kita kasih sayangnya Allah kepada kita, ingin kebaikan kepada kita, ingin kembali kepadanya. Lalu makanya dalam melanjutkan hadis, wa yunada munadi, dan penyeru yang berseru, ya bagi Allah khair, wahai pencari kebaikan, mencari surga, saatnya lah datang. Sing-singkan dengan kita, tidak usah peduli dunia, saatnya kita, ya bagi Allah khair, yang mencari kebaikan, saatnya sekarang. Ya. Dan juga
Lanjutannya, ya bagi syaraksir, ya, wahai pencari keburukan, berhentilah, bukan saatnya. 11 bulan kita banyak dosa, tidak terhitung jumlahnya. Allah beri kesempatan bulan Ramadan, kesempatan saatnya. Tidak ada istilah kita ketinggalan. Terus apa lagi? Allah tidak ingin nyiksa kita, jamaah sekalian. Kasih sayangnya Allah kepada kita sungguh luar biasa. Lanjutan hadisnya, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah punya hamba yang dibebaskan dari api neraka itu setiap malam, kullalail. Jadi Allah ingin kita masuk surganya, kesempatannya jangan biarkan berlalu. Maka ini jamaah sekalian, Ramadan semua lengkap, ibadahnya ahli surga Ramadan, orang bertakwa Ramadan, istimewa semua, tidak ada yang tidak istimewa. Semua di Ramadan istimewa semuanya. Ramadan bulan terbaik, semua fasilitas terbaik Allah berikan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Apalagi? Maka siapa yang kalah? Kita sendiri. Kita tidak mau. Begini aja para sekalian, manfaatkan sebaik mungkin. Ini momen tidak datang, belum tentu berikutnya kita dapatkan. Makanya jawab sekalian, Allah inginkan kita kembali kepadanya. Allah begitu sayang kepada kita. Makanya dia mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguh Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di sini jamaah sekalian, akhir dari Ramadan adalah takwa. La'allakum tattaqun, dan akhirnya adalah supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, ini ada beberapa poin yang harus kita jaga agar ibadah puasa kita terjaga dalam Ramadan. Yang pertama, kita jaga amalan yang wajib, terutama salat wajib. Jangan sampai kita lalai, sering terlambat hanya gara-gara dunia, sehingga jamaah jadi masbuk. Jangan sampai sholat hanya sekedar rutinitas, maka musibah yang menimpa kita. Baik, pada kesempatan ini saya menukilkan dari berbagai athar salaf bagaimana mereka menjaga salat 5 waktunya. Qala bi Adi bin Hatim, ma uqima as-shalah mundu aslamtu illa wa ana ala wudu. Diperhatikan ya mas kalian, Adi bin Hatim mengatakan bahwa sejak aku masuk Islam, sebelum azan berkumandang, pasti dia sudah dalam keadaan berwudu. Subhanallah, sejak masuk Islam. Ini jamaah sekalian, hidup beliau bukan menunggu azan, tapi dia berwudu memang baru sebelum azan. Ya, kita hari ini azan sudah berkumandang, HP masih di tangan kita, kita masih di kasur, masih di warung, masih di jalan, masih di kafe, masih di kebun, masih di pekerjaan kita. Bahkan kita mengatakan, nanti sebentar. Tapi kalau panggilan manusia cepat, tapi kalau paling Allah sebentar.
La haula wala quwwata illa billah. Ini Sa'id bin Musayyib dia mengatakan bahwa ma fatatni as-salah fil jamaah mundu 40 sanah. Masya Allah. Dia mengatakan selama 40 tahun 40 tahun coba sekalian, dia tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. 40 tahun tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Bukan karena beliau tidak sibuk, beliau adalah ulama besar, tapi salat bukan sisa waktu. Salat adalah prioritas hidup kita. Jangan sampai kita salat hanya sisa waktu kita. Keliru. Salat adalah prioritas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ya Bapak sekalian, agar kita bisa menjaga kualitas salat kita. Berkata lagi Sa'id bin Musayyib, ma fatamni at-takbir al-ula, at-takbiratul ula mundu 50 sana. Selama 50 tahun saya tidak pernah ketinggalan takbir pertamanya imam. Subhanallah. Kita sering terlambat masuk masjid, kadang imam ruku dapat al-Fatihah. Ya. Untung baik kalau ada uzur. Tapi kalau hanya kelalaian, musibah menimpa kita. Jangan sampai masuk dalam ayat fawailul lil musallin. Makanya jemaah sekalian, berkata para ulama, tanda mengagungkan salat, saya tekankan di sini, tanda mengagungkan seseorang, ada pengagungannya kepada syiar-syiar Allah, terutama salat, dia datang sebelum azan. Dia datang sebelum azan. Ini bagaimana kita menjaga salat kita, karena salat menjadi penentu. Ya, baik. Poin yang selanjutnya jemaah sekalian yang perlu dijaga itu hati-hati kita dari perbuatan yang sia-sia. Sudah hafal hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk kebaikan seorang muslim Islam adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Ya, tidur di siang hari terus menerus sia-sia tidak? Ada yang mengatakan tidurnya orang puasa adalah ibadah. Kalau begitu tidak lebih tidur. Nah kira-kira, kalau tidur masuk ibadah, tidur. Ya, ini hadisnya tidak bisa dijadikan dalil. Ya, bukan hadis. Ya, yang jelasnya banyak tidur dalam Ramadan, sia-sia tidak? Sia-sia? Coba pedagang itu sebelum salat subuh mereka bangun, kena kejar pulang malam cari dunia. Kita cari akhirat, masa kalah? Ya, ini ya mas sekalian. Kayak di sini tinggalkan, kalau perlu HP-nya disimpan dulu, atau tidak perlu kasih kota. Ya, karena melihat HP pasti tidak bisa selamat, berat selamat. Kita nonton ceramah, lewat iklannya, dengar ceramah, dengar musiknya, berat. Maka Ramadan kecuali penting-penting, darurat, insyaallah. Kalau bisa ini menjadi musibah besar bagi kita.
yang paling banyak mengambil waktu kita ini. Maka bulan Ramadan ini tinggalin kesempatan untuk ya mengambil banyak faedah. Artinya apa? Tinggalkan semua potensi yang bisa merusak pahala puasa kita. Tinggalkan. Ya, karena di sini jamaah sekalian, para ulama terdahulu bagaimana mereka sangat memperhatikan waktunya. Hasan Basri mengatakan bahwa ya Ibnu Adam, innama anta ayyam, wahai anak Adam, engkau adalah sekumpulan hari. Fa idza dhahaba yaum dhahaba ba'du. Jika satu hari pergi, sebagian harimu ikut pergi. Jamaah sekalian, umur kita sebenarnya tidak bertambah. Yang bertambah hanya angka. Hakikatnya ia berkurang. Ya, mengatakan bahwa hari kemarin telah pergi. Sebenarnya bukan harinya yang pergi, tapi umur kita yang pergi, umur kita yang hilang. Ketika hari berlalu, berlalulah umur kita, berkuranglah umur kita. Ya, laba watwe, tenya watwe laba, umur tak laba. Ya, berkurang jatah hidup kita. Makanya jangan sampai kita terlena laba watwe tanpa kita sadari laba tu umur ini jadi masalah. Hari ini mungkin masih ada, besok belum tentu kita miliki. Ya, masalahnya kita sibuk meratapi hari-hari kemarin dan mencemaskan masa depan. Namun hari sekarang kita sia-siakan. Padahal hari ini adalah sesuatu yang pasti. Sisa umur kita yang mana sebenarnya? Ya, sisa umur kita yang mana sebenarnya 10 tahun kemudian? Tidak. Sisa umur kita yang kita hadapi sekarang. Hari ini sisa umur kita, manfaatkan. Bukan besok, belum tentu besok kita dapatkan. Baik. Ini perkataan saya nukil perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Ma nadimtu ala syai' nadami ala yaum gharabat asy-syams." Saya tidak pernah menyesal kecuali pada hari yang berlalu. Ya, umurku berkurang sementara amalku tidak bertambah. Ini penyesalan seorang sahabat. Ya, penyesalan. Mereka sangat menyesal jika satu hari tidak meningkat amal ibadahnya. Bagaimana dengan kita? Pernah satu hari kita sesali dari hidup kita karena luput dari amal ibadah? Berapa hari berlalu tanpa Al-Quran, tanpa sedekah, tanpa tobat? Biasa-biasa saja. Maka ini jamaah sekalian, perlu menjadi perhatian. Jangan sampai hari-hari berlalu kita lewati tanpa sadar kita banyak dosa dalamnya, karena menyanyiakan ida'atul waqt asyaddu minal maut. Berkata Ibnu Qayyim bahwa menyanyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Li'annal maut, karena kematian hanya memutus dari dunia. Menyanyiakan waktu itu memutus dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan sampai seorang yang hidup umurnya 70 tahun tapi hatinya mati. Bukan hidup, bukan dia mati, tapi hatinya mati. Bukan karena dia mati dicabut nyawanya, tapi karena ia lalai. Ya, karena ia lalai. Maka poin terakhir dari sisi memperhatikan waktu ini, seorang ulama mengatakan bahwa
Sungguh hina seseorang, celaka seseorang, menangis karena hilang sesuatu dari dunia dan dirinya, hilang uangnya dan semuanya, sementara harinya berlalu, umurnya berlalu, dia tidak tangis. Sungguh celaka, karena waktu itu sangat penting. Ibarat saya beri perumpamaan agar kita mudah memahami jemaah sekalian. Ada beberapa orang diberi modal 30 juta. Orang yang pertama memanfaatkan betul modal tersebut dan jadikan usaha, berkembang usahanya. Terus dia pula bawa dengan keuntungan 50 juta. Yang kedua, ada orang yang kedua sama, modal yang sama, tapi tidak memanfaatkan uang tersebut. Nah, dihabiskan uang tersebut, modalnya habis, rugi betul, habis modalnya. Terus orang ketiga dikasih modal dengan modal yang sama 30 juta, tapi tidak dipakai dengan baik, bahkan minus, berutang. Hakikatnya modal itu adalah umur kita. Hakikatnya modal itu adalah umur kita. Modal sama tapi keuntungan berbeda. Siapa yang memanfaatkan umurnya dengan baik, insya Allah dapatkan keuntungan yang baik. Siapa yang tidak memanfaatkan, hanya berbuat dosa, itu minus, celaka kita. Maka seperti itulah perumpamaan ya modal umur kita. Baik. Poin selanjutnya yang penting ya kita harus perhatikan ketika kita berpuasa adalah amankan diri dari tempat yang berpotensi mengajak kita berbuat dosa. Ya, amankan diri kita suatu tempat yang bisa mengajak kita berbuat dosa atau sekumpulan orang. Ya. Rumah adalah tempat terbaik. Ya. Demikian juga para ulama salaf terdahulu, mereka untuk menjaga puasanya mereka melazimi masjid. Ya, apabila mereka berpuasa para salaf, mereka dulu di masjid. Sampai mereka berkata, kami di masjid ini menjaga puasa supaya tidak kita bicara. Karena kapan kalau kita bicara, satu dua orang bisa dijamin tidak bicara kita tidak mengandung dosa. Bisa dijamin. Apalagi kalau meng-HP bisa dijamin tidak dosa. Maka tempat yang terbaik para ulama salaf terdahulu adalah masjid. Mereka menjaga puasanya. Ya, melazimi masjid. Poin yang selanjutnya adalah menjaga anggota tubuh dari berbagai macam maksiat seperti mata kita. Ngabuburit. Menunggu waktu. Istilah ngabuburit apa? Jalan-jalan. Apa? La haula wala quwata illa billah. Ini kayaknya puasa sekedar rutinitas. Puasa itu memberatkan sehingga menjadi jenuh. La haula wala quwata illa billah. Supaya kejenuhannya ngabuburit jalan-jalan. La haula wala quwata illa billah. Misalnya sore ya. La haula. Ini satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Kapan kita keluar pasti ada dosa kita dapat. Maka para ulama salaf terdahulu bagaimana mereka menjaga ya puasanya. Ini sebagian muslim mengatakan bahwa as-shaumu junnah. Puasa adalah pelindung bagi seorang tersebut selama tidak dirusak pelindungnya oleh orang tersebut.
Terus dia mengatakan bahwa dengan apa yang merusaknya? Dengan ghibah, gosip, ya cerita dan seterusnya. Ini rusak. Kayak katakan bahwa ketika kita bicara, ada jaminan tidak bahwa kita tidak berdosa? Ya, andai kan bisa di rumah kita tutup pakai lakban dulu. Kalau memang kebiasaan kita sering mengumpat, sering menghardi dosanya, pakai lakban. Supaya kenapa pakai lakban? Jaga puasa. Ya, itu penting kan untuk menjaga kualitas puasa. Ulama terdahulu luar biasa mereka menjaga puasanya. Ya, makanya di sini juga Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa kita sumta falyasum sam'ak wa basarak wa lisanak. Jika engkau berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu juga berpuasa, penglihatanmu juga berpuasa, lisanmu juga berpuasa. Artinya apa? Tahan dari hal-hal yang haram. Ya, tahan dari hal-hal yang haram. Umar bin Khattab mengatakan bahwa laisa siyam minat ta'am wasyarab. Puasa itu bukan hanya menahan dari minum dan makan dan minum semata saja, tetapi puasa adalah menjaga diri dari maksiat. Ya, menjaga diri dari maksiat. Makanya jamaah sekalian, poin penting kita harus perhatikan, jaga diri kita dari segala yang merusak puasa kita. Ngabuburit itu istilah anak muda sekarang, ibaratnya puasa itu merupakan beban bagi mereka. Ya, kalau puasa seperti ini, ada yang demikian, banyak yang demikian enggak? Banyak yang demikian. Bukan cuma anak-anak remaja ya, tapi orang tua juga. Benar ya? Orang tua juga lagi gabut. Ini pergi main bola. Padahal main bola bisa di luar Ramadan. Manfaatkan betul. Makanya saya katakan bahwa kalau puasa seperti ini hanya menahan lapar dan dahaga, anak kecil juga bisa. Anak SD bisa kuat berpuasa. Tapi apakah itu diinginkan? Tidak. Ada lebih penting, jaga dari maksiat. Kualitas puasa yang kita inginkan. Poin paling penting dalam Ramadan, sibukkan diri kita dengan ketaatan. Dan ini jemaah sekalian, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ketaatan itu sangat terbuka, sangat banyak. Sangat banyak. Baca Al-Quran, zikir, sedekah, ya, berbuat baik, sholat, dan seterusnya. Pintu kebaikannya sungguh luar biasa banyaknya. Tapi ingat, pintu-pintu kebaikan ini, laula hadanallah, harus hidayah Allah. Allah, saya katakan bahwa Allah betul-betul buka pintu kebaikan di dalam Ramadan. Surga dibuka, ya, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Tidak ada lagi yang membisikkan kita ke dalam maksiat. Lemah kekuatannya setan. Masa kita kalah? Setan musuh kita pun ini masanya ya mas kalian. Kalau musuh dibelenggu, dirantai, kan tidak punya kekuatan. Harusnya kita menang. Harusnya kita menang. Tapi kok kita kalah? Karena itu dari diri kita, nafsu kita. Maka berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa syaitan wa syarri syaitan wa syirki. Doa ini, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya, ini dari diri sendiri. Ini menjadi jemaah sekalian, yang penting. Jadi jangan sampai kita lalai. Jaga waktu kita dalam ketaatan. Karena menganggur itu, istilahnya nganggur tuh, lagi gabut, udah ada kerja. Ya, itu mengundang maksiat. Ya, mengundang maksiat. Ya, ini jemaah sekalian, ini saya bacakan
Riwayat Imam Malik ketika masa Ramadan, ini sudah ma'ruf bagi kita. Ya, karena Malik kita dalam Ramadan, Imam Malik ketika masa Ramadan dia meninggalkan majelis hadis. Dia meninggalkan majelis seperti ini. Dia tinggalkan. Ya, dan duduk bersama Al-Qur'an dari mushaf. Saya ingatkan, antum boleh baca Al-Quran dari HP, darurat P. Kan ini godaannya luar biasa. Antum pakai mushaf, baca Al-Quran. Ya. Karena itu bisa lebih fokus. Ya. Imam Malik prioritasnya ketika masuk Ramadan hanya satu. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran. Dan kalau memang kita dalam Ramadan banyak waktu kita lowong, enggak? Banyak tidak? Banyak tidak? Duduk 1 jam. Antum coba pakai baca Al-Quran. Bisa 5 juz dapat 1 hari? Bisa. Kalau 2 lowong. Artinya apa? Jangan biarkan waktu kita lowong. Rugi kita. Manfaatkan, paksa. Ya, paksa. Oke, saya katakan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini hidayah. Hidayah, faktor hidayah. Andai kan bukan karena faktor hidayah petunjuk Allah, kita tidak salat. Kita tidak puasa. Kita tidak mengenal agama, tidak mengenal sunnah. Itu hidayah dari Allah. Makanya betul-betul minta ketika salat, ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah. Ya, berada di atas jalan yang lurus. Poin terakhir, saya ingatkan di sini untuk menjaga kualitas ibadah puasa kita dalam Ramadan. Ini jangan berlebihan makan minum saat buka maupun saat sahur. Tapi kayaknya wisata kuliner ya. Benar ya? Pada saat berbuka luar biasa di depan kita. Maka nih kolakna, es buana, masya Allah, lengkap semuanya. Ada satenya, lengkap. Wisata kuliner ya. Benar tak? Wisata kuliner. Itu sore hari itu wisata kuliner itu cari apa dia? Setelah takjil. Takjil itu di bahasa Arab. Takjil itu artinya apa? Cepat. Artinya cepat berbuka. Istilah jadi Indonesia kan takjil untuk berburu berbuka puasa. Coba lihat. Harusnya di dalam Ramadan kita menekan syahwat. Intinya puasa itu apa? Menekan syahwat. Tapi kayaknya pembalasan ya. Atau hanya sekedar pindah jam makan? Berapa kali makan? Berapa kali? Sebelum salat maghrib buka, ambil 1 piring. Setelah maghrib, tambah lagi. Setelah tarawih, tambah lagi. Akhirnya sampai 4 kali makan. Berarti hanya pindah jam makan. La haula wala quwwata illa billah. Inti puasa itu menahan syahwat. Ya, inti puasa menahan syahwat. Jangan dirusak dengan syahwat dan minum kita. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Karena pasal terdahulu mereka mengatakan bahwa Ramadan bukan pesta makan, bukan pesta jamuan, bukan. Ya, bukan pesta jamuan. Coba jemaah sekalian. Kenapa sangat bergembira seseorang ketika berbuka? Kenapa? Para menjelaskan bahwa ketika seseorang yang diinginkan syahwat, disukai syahwat, terus ditahan, berapa jam ditahan, pada saat ketemu, bagaimana kira-kira? Pasti senang kan? Gembira. Antum berjauhan dari anak antum 1 bulan sangat rindu. Pas ketemu, masya Allah, lebih dahsyat lagi rasanya. Demikian ya. Makanya, ya berbuka itu orang berpuasa sangat nikmat sekali. Maka tahanlah sebentar. Mengatakan bahwa di sini Ramadan bukan pesta makan. Ya, Rasulullah mengajarkan sunnahnya ketika berbuka
Apa dulu? Ya, yang diajarkan Rasul apa? Kurma. Yang kurma. Diajarkan Nabi itu kurma. Dan ingat, penelitian mengatakan bahwa kurma dari sisi kandungan karbohidratnya beda dengan nasi. Maka kurma itu tahan, ya tahan lama dibanding dengan nasi. Tapi ke Indonesia bukan makan kalau tidak ada nasi. Kalau makan kurma apa istilahnya? Cemilan. Ini ya sekalian. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah 2 bulan atau bahkan 3 bulan berturut-turut tidak makan apa-apa kecuali kurma dan tahannya. Nah ya, enggak loh ya juga. Makanya jamaah sekalian, mereka mengatakan bahwa Ramadan bukan pesta makan, bukan. Ingat inti jamaah sekalian, tujuan puasa itu adalah melemahkan syahwat, menekan syahwat, menguatkan ruh, mengendalikan hawa nafsu. Kekenyangan itu bisa mematikan hati, membuat mager, malas gerak, ya sehingga mau tidur, hingga berdiri untuk salat tarawih ngantuk, ya. Makanya para imam salaf mengatakan bahwa barang siapa yang banyak makan pasti banyak tidur, banyak tidur pasti kerugian banyak yang terlewati. Maka kulu washrabu, makanlah secukupnya, ya jangan jadikan berbuka itu sebagai balas dendam seperti anak kecil. Kalau anak kecil ya wajar-wajar aja. Artinya apa? Kalau puasanya seperti anak kecil, wah, rugi kita. Maka ini jamaah sekalian, jangan sampai ya hal ini menjadi penyebab kita luput dari berbagai kebaikan dalam Ramadan, sehingga Rasul mengatakan ragima anfun rajul, ya celaka seseorang dakhala Ramadan, ya masuk Ramadan, kemudian cuman salah Ramadan pergi, lam yukfallah, tidak diampuni dosanya. Ya, sungguh celaka. Ini jangan sampai kita seperti demikian. Ini beberapa poin yang penting kita harus perhatikan dalam bulan Ramadan agar kualitas puasa kita bisa dijamin insyaallah. Tapi sekali cukup jemaah sekalian, kita terbatas.